Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hakim dan ini adalah konversi bilangan. Jadi kita melanjutkan lagi tentang bilangan ya. Sekarang kita masuk ke konversi bilangan. Yaitu ada 3 macam, yaitu base n, ini maksudnya basis ya. Base n dikonversi menjadi desimal, lalu desimal dikonversi menjadi base n atau basis, lalu base n ke base n yang lain. Oke, lanjut. Jadi yang pertama adalah konversi dari base n atau bilangan basis ke desimal. Untuk yang pertama adalah biner ke desimal. Biner ke desimal. Contoh bilangan bulat. Bilangan bulatnya ada binernya adalah 1 0 1 0 0 1 1. Jadi karena ini biner, maka faktor pemangkatannya adalah 2. Jadi 1 dikali 2, 0 dikali 2, 1 dikali 2, 0 dikali 2, 0 dikali 2, 1 dikali 2, dan 1 dikali 2. Nah, pangkatnya kita lihat dari paling kanan dulu, dimulai dari pangkat 0. Pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita hitung. 1 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? 64. Jadi 64 dikali 1, 64. Lalu ini, karena dikali 0 langsung 0 saja. Lalu ini, 1 kali 2 pangkat 4, itu 16. Ini 0, 0. 1 dikali 2 pangkat 1, yaitu 2, ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi 1 dikali 1, 1. Lalu ini kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 83 desimal. Seperti itu. Lalu untuk lebih jelasnya, kita buka not dulu ya. Untuk contoh lainnya, dari biner ke desimal. Contohnya misal 1 0 1 1 0 1 1. Maka gini, kita jabarkan dulu angka-angka binernya, lalu kita bikin dikali 2. Nah, ini kita dari bawah, dimulai dari pangkat yang terkecil. Jadi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Nah, lalu kita hitung 1 dikali 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 adalah 16. 16 kali 1, 16. Lalu 1 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu adalah 8, berarti 8. Ini 0 langsung 0 saja. Lalu 1 dikali 2 pangkat 1, berarti 2. 1 dikali 2 pangkat 0, berarti 1. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 27 desimal. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke slide. Lalu untuk yang pecahan, kalau pecahan, tanda koma itu menandakan pemisah ya, pemisah dari pangkat negatif dan pangkat positif. Contohnya 111,01. Nah, komanya itu kan di sini ya, berarti. Nah, di sebelah kanan koma, maka pangkatnya negatif. Jadi 0 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 2. Lalu yang sebelah kiri koma itu pangkatnya positif. Jadi pangkat 0, pangkat 1, dan pangkat 2. Lalu kita hitung 1 dikali 2 pangkat 2 adalah 4. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1.
Lalu ini 0 kali 2 pangkat 1. Tadi sudah diajarkan ya, kalau pangkat negatif itu berarti seperti apa, saya sudah menjelaskan sebelumnya. Maka hasilnya 0. Lalu 1 dikali 2 pangkat min 2 hasilnya 0,25. Jika dijumlahkan 7,25 desimal. Oke, saya kasih contoh lagi di note. Misalnya 110,11. Caranya sama, kita jabarkan dulu. 11011. Nah, ini kita kalikan 2. Nah, ini berarti komanya di mana? Komanya di sini ya. Di sini komanya, atasnya di sini. Berarti untuk yang di bawah koma, atau kalau nulisnya miring itu di sebelah kanan koma, di belakang koma pangkatnya negatif. Jadi ini min 1, ini min 2. Kalau di depan koma berarti pangkatnya positif, 0, 1, 2. Jadi ini adalah 4, ini 2, ini 0, ini berapa? Ini 0,5, yang ini 0,25. Oke, saya jelaskan lagi, barangkali lupa. Jika 2 pangkat min 1 itu seperti apa? Jadi kalau pangkat negatif itu kita bisa taruh di bawah. Nah, 1 dibagi 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu berapa? 2 pangkat 1 itu kan 2, berarti 1/2. 1/2 itu 0,5. Contoh lain, 2 pangkat min 2, berarti 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 2 itu berapa? 1/4 ya. Nah, 1/4 itu apa? 0,25. Jadi seperti itu. Lalu ini kembali lagi ke sini, kita jumlahkan, maka hasilnya 6,75 desimal. Seperti itu. Kita kembali lagi ke slide. Lalu bilangan oktal ke desimal. Mirip seperti tadi biner ke desimal. Bedanya hanya kalau tadi biner faktor pemangkatannya adalah 2, kalau oktal berarti 8. Dari yang paling kanan, dari paling ujung, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3. Jika angkanya ada lagi, dan seterusnya. Maka hasilnya dijumlahkan akan menjadi 625 desimal. Untuk yang pecahan juga 13,6 oktal akan kita ubah menjadi desimal. Maka kita tulis 1 dikali 8, 3 dikali 8, 6 dikali 8. Nah, tanda komanya itu berarti di sini ya. Nah, di belakang koma pangkatnya negatif. Jadi ini pangkat 8 min 1. Di depan koma maka pangkatnya positif. Jadi ini 8 pangkat 0, 8 pangkat 1. Maka hasilnya 8 ditambah 3 ditambah 0,75, memberikan 11,75 desimal. Lalu kita lanjut ke heksadesimal. Sekarang heksadesimal ke desimal. Caranya sama, hanya faktor pemangkatannya yang berbeda. Heksadesimal itu berarti 16, karena ini adalah bilangan basis 16 ya. Jadi 2 dikali 16 pangkat 2, 7 dikali 16 pangkat 1, lalu 1 dikali 16 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 625 desimal. Untuk pecahan juga, misalnya ini 0,c. Nah, C di sini itu berarti adalah 12 ya. Ingat ya, kalau heksadesimal itu sampai 9, setelah angka 9 adalah A, B, C, D, E, F. Berarti itu 10,
11, 12, 13, 14, dan 15. Maka C itu adalah 12. Maka untuk pecahannya 0 dikali 16 pangkat 0 tambah 12 dikali 16 pangkat min 1. Komanya di sini ya. Nah, 12 itu ini C. Jadi 0 ditambah 0,75, hasilnya 0,75 desimal. Nah, sekarang kita masuk ke konversi desimal ke bilangan basis. Kalau tadi kan basis ke desimal, nah ini kita balik desimal ke basis. Nah, yang pertama adalah bilangan desimal menjadi biner. Ini untuk yang bilangan bulat ya. Kita contohkan bilangan 625 desimal kita akan ubah menjadi biner. Jadi caranya adalah membagi dengan bilangan basis tersebut. Kalau biner berarti basis 2, jadi caranya kita bagikan 2. Yang pertama, 625 dibagi 2 adalah 312 sisa 1. Jadi maksudnya gini. Jadi ini kan 625 dibagi 2, kalau kita pakai kalkulator itu kan nanti hasilnya adalah 312,5 ya. Nah, ini kan masih sisa. Jadi kita pakai angka yang bulatnya saja, 312. Nah, jika 312 dikali 2, maka hasilnya 624. Berarti kan masih belum 625 ya. Berarti masih sisa 1. Maka kita tulis sisa 1. Nah, 1 ini adalah LSB atau least significant bit atau bit yang terakhir. Nah, kemudian lanjut 312 dibagi 2 156. Kalau ini pas ya, 156 sisanya berarti 0. Lalu 156 dibagi 2 78. Ini enggak ada sisa, pas berarti sisanya 0. Lalu lanjut lagi 78 dibagi 2 dengan 39. Ini pas juga, sisanya 0. Lalu 39 dibagi 2, nah ini hasilnya adalah 19. Harusnya kan 19,5, jadi masih sisa ya. Karena 19 dikali 2 adalah 38, berarti masih sisa 1. Lalu 19 dibagi 2, 9. Nah, 9 dikali 2 kan 18, masih sisa 1. 9 dibagi 2, 4. Nah, berarti harusnya 8. 4 kali 2 adalah 8, maka sisa 1. Lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini pas, tidak ada sisa, berarti 0. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Pas, sisanya 0. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisanya 1 ya. Ini berarti kita sampai akhir, sampai ketemu 0 ya. Lalu sisa 1. Nah, ini adalah sebagai MSB. MSB itu most significant bit, berarti bit yang pertama. Jadi ini cara bacanya adalah dari bawah ke atas. Maka 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 biner. Nah, jadi hasilnya ini 625 desimal dikonversi menjadi biner adalah seperti ini. Kita coba contoh lain dengan angka yang berbeda. Kita coba angka lain ya. Misalnya 234 desimal kita akan jadikan biner. Maka seperti ini. Jadi 234 kita bagi 2, hasilnya adalah 117. Ini pas ya, tidak ada sisa. Jadi sisanya 0. Nah, ini adalah LSB, least significant bit. Lalu lanjut 117 dibagi 2, hasilnya adalah 58. Nah, ini masih ada sisa, berarti sisa 1 ya. Lalu lanjut 58 dibagi 2, hasilnya
29. Ini pas, tidak ada sisa, jadi 0. Lalu lanjut, 29 dibagi 2 sama dengan 14. Ini masih sisa 1. Lalu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini pas, sisanya 0. Lalu lanjut lagi, 7 dibagi 2 sama dengan 3, masih sisa 1. Lalu 3 dibagi 2 sama dengan 1, masih sisa 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Nah, sudah ketemu 0 ya. Sudah sampai terakhir ini berarti MSB atau most significant bit. Lalu kita baca dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, maka hasilnya adalah 1110101 biner ya, seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke slide. Nah, sekarang untuk biner ke desimal ke biner yang pecahan ya. Kalau tadi kan bulat, sekarang yang pecahan. Pecahan itu agak berbeda dari yang sebelumnya. Caranya ini, kalikan suatu bilangan desimal pecahan dengan 2, lalu bagian pecahan dari hasil perkalian ini dikalikan dengan 2. Angka ini diulang hingga didapat hasil akhir 0. Bagian bulat dari setiap hasil perkalian merupakan bit yang didapat. Nah, contohnya konversi 0,75 desimal ke biner. Jadi 0,75 dikali 2 berarti berapa? 1,5. 1,5 kita ambil yang pecahannya, kita sisakan yang bulatnya ya. Berarti kan 1 kita ambil 50-nya, 0,50. Berarti sisa 1 di 0,50 ya. Nah, sisanya ini yang kita ambil ini kita kalikan 2 juga. 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Nah, ini berarti kita ambil yang 0. Berarti sisa 1. 0 dikali 2, 0. Berarti ini sudah selesai. Nah, kalau tadi kan dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Maka hasilnya adalah 0,110 biner. Depannya tetap dikasih 0 ya, 0, ya, karena ini adalah pecahan. Contoh lagi ya, di sini aja ya, misalnya 0,25. Nah, desimal kita akan jadikan biner. Berarti seperti ini caranya. 0,25 dikali 2 berarti berapa? 0,5. Nah, ini kan yang bulat berarti nggak ada ya. Berarti sisanya 0. Kita ambil 0,5 dikali 2 berarti apa? 1,0 ya. Berarti ini sisanya 1. Kita ambil yang 0. 0 dikali 2 berarti 0. 0 berarti sisanya 0. Nah, kita baca dari bawah ke atas. Maka hasilnya adalah 0,010 biner. Ya, agak berbeda dengan yang bulat. Kita lanjut. Desimal ke oktal. Desimal ke oktal itu mirip seperti desimal ke biner. Tapi ini faktor pembaginya adalah oktal ya. Okta berarti 8. Berarti
kita contohkan 625 desimal akan kita jadikan ke oktal. Berarti 625 dibagi 8, maka hasilnya 78. Nah, 78 dikali 2 itu 624, berarti maka masih sisa 1. Lalu lanjut, 78 dibagi 8 adalah 9. Nah, ini berarti 9 kali 8 kan 72 ya. Nah, ini berarti masih sisa 6 kan nggak apa-apa ya, karena bilangan oktal kan berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya, berarti sisanya 6. Lalu 9 dibagi 8 adalah 1, masih sisa 1. Lalu 1 dibagi 8 adalah 0, masih sisa 1. Maka dari bawah ke atas berarti 1161 oktav. Nah, ini bisa masuk. Karena 6 masih termasuk anggota dari bilangan oktav. Lalu untuk yang bilangan bulat juga sama dengan yang seperti biner, tapi faktor pengalinya adalah 8. Contohnya 0,1 desimal kan kita ubah menjadi oktav. 0,1 dikali 8 sama dengan 0,8, sisanya adalah 0, karena kita ambil 0,8 nya ya. Lalu 0,8 dikali 8 adalah 6,4. Nah, kita ambil yang pecahannya 0,4, berarti sisa 6. Lalu lanjut, 0,4 dikali 8 adalah 3,2, maka sisa 3, karena kita ambil 0,2. Nah, di sini sebenarnya bisa berlanjut terus, tapi kita bisa melakukan pembulatan. Jadi hanya berakhir sampai angka ini aja, jadi 0,063 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sekarang bilangan desimal ke heksadesimal. Heksadesimal adalah bilangan basis 16. Jadi faktor pembaginya adalah 16. Contohnya lagi masih dengan angka yang sama, 625 desimal. Kita bagi dengan 16. Hasilnya 39, sisanya adalah 1. Lalu 39 dibagi 16 sama dengan 2, sisanya 7. Nah, 7 itu masih anggota heksadesimal ya, karena heksadesimal adalah angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ya, ada 16 anggota. Lalu lanjut, 2 dibagi 16 sama dengan 0, maka sisa 2. Lalu kita tulis dari bawah ke atas, jadi 271 heksadesimal. Untuk bilangan pecahan 0,75 desimal akan kita ubah ke heksadesimal. Jadi caranya adalah dikalikan dengan bilangan 16. Ini 0,75 dikali 16, hasilnya adalah C. Kenapa C? C itu ini, jadi ini 10, 11, 12. 0,75 dikali 16 adalah hasilnya adalah 12. Nah, 12 itu di heksadesimal itu ditulis dengan huruf C, maka hasilnya adalah 0,75 desimal sama dengan 0,C heksadesimal. Contoh lain, 0,1 desimal dijadikan heksa, jadi 0,1 dikali 16 sama dengan 1,6 sisa 1. Nah, ini kita bisa dilakukan pembulatan, maka akan berhenti di sini. Jadi 0,1 desimal sama dengan 0,1 heksadesimal jika dilakukan pembulatan. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah bilangan konversi dari basis ke basis ya.
basis ke basis. Nah, yang pertama adalah bilangan oktal ke biner, berarti basis 8 ke basis 2 ya. Jadi misalnya kita punya bilangan oktal 1161. Nah, 1161 ini kita potong, kita bagi huruf angkanya satu persatu ya. Jadi kita ubah satu ini kita ubah ke biner, lalu satu ini kita ubah ke biner, 6 kita ubah ke biner, dan 1 kita ubah ke biner juga. Maka hasilnya 1 itu 001, 6 itu 110. Maka kita gabungkan dari kiri ke kanan, 001, 001, 110, dan 001 biner. Nah, makanya kita harus hafal bilangan biner dari 1 sampai 10, dari 0 sampai 10 ya. Nah, saya tuliskan saja di notes. Saya tuliskan saja di sini. Desimalnya ini binernya ya. Biner 0 itu 0000, 1 itu 0001, 2 adalah 0010, 3 adalah 0011, 4 adalah 0100, 5 adalah 0101, 6 adalah 0110, 7 adalah 0111, 8 adalah 1000, 9 adalah 1001, 10 adalah 1010. Nah, ini yang harus kita ketahui ya. Kalau tadi kan cuma diambil 3 angka, berarti 0 yang di depan nggak usah ditulis, seperti itu ya. Kita balik lagi ke slide. Nah, ini jadi misalnya contoh yang lain misalnya 1677 oktal, berarti 1677. Lihat catatan yang tadi, maka 1 itu adalah 001, 6 adalah 110, 7 adalah 111. Maka jika ditulis 001, 110, 111, 111 biner. Nah, untuk yang bilangan pecahan, caranya sama. Misalnya 0,063 oktal akan kita ubah ke biner. Jadi 0 yang di depan tidak usah, jadi kita hanya memakai 3 angka di belakang koma. Jadi 0, 6, dan 3. 0 adalah binernya 000, 6 adalah binernya 110, 3 binernya adalah 011. Maka kita tulis lagi 0 yang koma di depan koma itu kita tulis lagi 0 koma, ini kita tulis semua 000, 110, 011 biner. Seperti itu. Contoh lain misalnya 0,075, berarti kita ambil 075 nya ya, 0, 7, dan 5. 0, 0, 0, 7 itu 111, 5 itu 101. Maka hasilnya 0,00111 seperti itu. Lalu yang kedua, kita balik dari biner ke oktal. Ya, caranya tinggal dibalik saja.
biner ke oktal adalah di basis 2 ke basis 8. Misalnya tadi kita punya bilangan ini, biner 11100111001 biner. Nah, kita bagi menjadi 33 bagian. Jadi 001 itu mewakili angka 1. 01 itu 1, 110 adalah 6, 01 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1161 oktal. Mungkin kita balik saja. Itu contoh yang tadi. Misalnya kita punya bilangan biner 001 1 1 0 1 1 1 1 1 biner. Kita akan ubah jadi oktal, berarti kita tinggal potong-potong menjadi 3. Seperti ini mewakili angka 1, ini adalah 6, ini adalah 7, ini adalah 7, maka hasilnya 1677 oktal. Untuk pecahan juga sama, kita bagi menjadi masing-masing 3 bilangan di belakang koma. Berarti 000 adalah 0, 110 adalah 6, 011 adalah 3, maka hasilnya adalah 0,063 oktal. Selanjutnya heksadesimal ke biner, berarti ini heksadesimal. Heksa itu berapa? 16 ke 2. Caranya hampir sama seperti oktal ke biner, tapi jika oktal tadi kita ambil 3 biner, 3 bit, kalau ini adalah 4 bit biner. 4 bit biner ini berarti saya punya 271 heksa. 2 itu 0010, 7 itu 0111, 1 adalah 0001. Kita tulis dari kiri ke kanan, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang pecahan juga sama persis, misalnya 0,19 heksa. Kita pakai hanya di belakang koma. Jadi 1 dan 9. 1 itu 0001, 9 adalah 1001. Maka binernya adalah, kita tulis lagi 0 komanya, 0,000110001. Lalu konversi kita balik dari biner ke heksa. Caranya sama seperti yang tadi. Misal kita punya biner ini, kita potong-potong 4 ya. Jadi 0010 adalah 2, 0111 adalah 7, 0001 adalah 1. Berarti hasilnya adalah 271 heksadesimal. Untuk bilangan untuk yang pecahan juga sama, kita ambil yang di belakang koma. Jadi 0001 dan 1001, berarti 1 dan 9, maka hasilnya adalah 0,19 heksadesimal. Untuk yang terakhir adalah konversi dari heksadesimal ke oktal. Ini kita tidak bisa secara langsung mengubahnya, kita harus mengubah dari heksa ke biner terlebih dahulu, baru kita ubah lagi ke oktal. Contohnya 30A heksadesimal. Nah, berarti kita ubah dulu ke biner, jadi seperti ini ya. A itu berapa? A itu 10 ya. Jadi ini 0011, 0 adalah 000, 1010. Nah, ini berarti jadinya adalah 001100001010. Nah, ini kita akan ubah ke oktal. Jadi kita ambil 3 bagian. Maka jadinya 001, 100, 001 dan 010. Jika kita ubah ke oktal, maka hasilnya adalah 1, ini adalah 4, ini 1, ini 2. Maka
30A heksadesimal, akan hasilnya 1412 oktal. Begitu juga untuk sebaliknya, kita coba ya. Untuk yang sebaliknya, dari oktal ke heksa. Jadi dari oktal kita ke biner dulu, baru ke heksa. Oktalnya 1412 oktal. Nah, ini kita ubah dulu menjadi biner. Maka ini 001 100 001 010. Nah, kita gabungkan, hasilnya adalah 001 100 001 010. Karena kita akan ubah ke heksa, jadi kita ambil 44. Jadi 0011 0000 1010. Maka ini adalah 3, ini adalah 0, ini adalah 10. Maka jika kita ubah hasilnya adalah seperti ini, 1412 oktal, maka hasilnya adalah 30A heksa, karena 10 adalah A, seperti itu.